Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa sehat ya. Hari ini Ustazah akan mengajak kalian jalan-jalan lagi. Kemana? Nah, kalau kemarin jalan-jalannya ke sekolah, kali ini kita akan jalan-jalan ke negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sambil mempelajari kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta politik di kawasan Asia Tenggara. Kita pergi ke Jakarta terlebih dahulu untuk mengetahui negara Indonesia. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.910.931 km persegi dengan jumlah penduduk 263,9 juta jiwa. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, dengan kepala negara yaitu Presiden. Bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Sekarang kita akan menuju negara Malaysia. Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat berupa hutan, sungai, pegunungan, dan dataran rendah, dan Malaysia Timur yang umumnya berupa pegunungan dan dataran tinggi. Pegunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Hos dan dataran tinggi Batu Laga. Luas wilayah negara Malaysia adalah 330.396 km persegi dengan jumlah penduduk 31,6 juta jiwa. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya adalah raja. Bahasa yang digunakan di negara Malaysia antara lain adalah bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Sekarang kita akan menuju negara Malaysia. Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat berupa hutan, sungai, pegunungan, dan dataran rendah, dan Malaysia Timur yang umumnya berupa pegunungan dan dataran tinggi.
Pegunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Hos dan dataran tinggi Batu Laga. Luas wilayah negara Malaysia adalah 330.396 km persegi dengan jumlah penduduk 31,6 juta jiwa. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya adalah raja. Bahasa yang digunakan di negara Malaysia antara lain adalah bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Selanjutnya, kita akan menuju ke negara Singapura. Negara Singapura. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Di bagian tengah Singapura terdapat bukit-bukit, misalnya Bukit Timah. Bagian timur Singapura terdapat dataran rendah, seperti rawa-rawa. Bagian barat daya Singapura terdapat lembah-lembah, rawa-rawa, dan beberapa bukit. Luas wilayah negara Singapura adalah 718 km persegi. Jumlah penduduknya yaitu 5,7 juta jiwa. Luas wilayah Singapura adalah yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Kepala negaranya adalah presiden. Bahasa yang digunakan di negara Singapura adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Negara Singapura terus berkembang menjadi salah satu pusat pelayaran di dunia setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Mayoritas penduduk Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya, kita akan terbang ke negara Kamboja. Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Luas wilayah Kamboja adalah 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 16 juta jiwa. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negaranya adalah raja. Bahasa yang digunakan di negara Kamboja adalah bahasa Khmer, Perancis, dan Inggris. Mata uang negara Kamboja adalah riel.
Sebagian besar penduduk Kamboja bermata pencaharian sebagai petani. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke negara Myanmar. Negara Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Luas wilayah negara Myanmar adalah 679.577 km persegi dan jumlah penduduknya adalah 53,3 juta jiwa. Ibu kota negara Myanmar yaitu Naypyidaw, dengan kepala negara yaitu presiden. Bahasa yang digunakan di negara Myanmar yaitu bahasa Burma. Mata uang negara Myanmar adalah kyat. Sumber penghasilan terbesar negara Myanmar adalah pertanian dan pertambangan. Myanmar merupakan negara yang cukup tinggi tingkat penghasilannya.